sisi giliran juga untuk bermalam, misalkan karena istri muda nanti masih enaknya nggak pulang-pulang dari istri yang muda karena masih semangat begitu. Yang tua lupa. Ya, yang tua. Tapi jangan, kalau istilahnya teman-teman tuh jangan karena takwa takut sama yang tua. Inilah Ruang Bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Afifi di Ruang Bincang dari Pengadilan Agama Blitar untuk Indonesia, mengedukasi dan menginspirasi. Sobat Pintar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Sobat Pintar dimanapun Anda berada senantiasa dalam keadaan sehat, semangat, tetap tersenyum, dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Pada episode kali ini, saya ditemani seorang tamu istimewa, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Abu Syakur, Magister Hukum. Bagaimana kabarnya Pak Syakur? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat, jauh-jauh dari Malang ya Pak ya, ke kantor PA Blitar untuk melaksanakan tugasnya. Baik Pak Syakur, hari ini kita membahas tema yang kebetulan tema kita kali ini banyak disukai laki-laki Pak. Tapi banyak kaum perempuan yang justru sebaliknya, yaitu mengenai tema poligami. Dalam Al-Quran surat An-Nisa, laki-laki itu diperbolehkan ya Pak ya menikah wanita yang disenangi 2, 3, atau 4. Kalau dalam Al-Quran seperti itu. Terus kalau yang dalam peraturan perundang-undangan nih Pak, alasan apa sih Pak yang diperbolehkan seorang laki-laki, dalam hal ini suami, melakukan poligami? Oke, tadi sudah disinggung terkait dengan dasar hukum yang dari Al-Quran. Ya. Di dalam surat Nisa disebutkan fankihu ma a'udzubillahi minasyaitonir rajim fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan, kan begitu. Jadi intinya di Al-Quran itu disebutkan maka nikahilah perempuan yang kamu cintai, yang kamu senangi, mathna. Jadi 2 yang disebut pertama itu Quran itu. Mathna wa thulatha wa ruba'. 2, 3 atau 4. Tapi di penghujung ayat tadi disebutkan selanjutnya adalah fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan. Jika kamu khawatir tidak akan bisa berbuat adil, maka anjuran Al-Quran itu fa wahidatan, satu saja. Jadi makanya di dalam undang-undang kita itu pada prinsipnya adalah mengikuti asas monogami. Betulnya hanya satu sebenarnya. Tetapi dalam situasi tertentu orang itu, tapi ini khusus berlaku untuk laki-laki ya. Kalau perempuan nggak boleh ya? Nggak boleh, istilah poliandri. Poliandri. Kenapa begitu? Karena laki-laki itu ibaratnya benih, itu ditanam di manapun jadi. Ya, jadi tidak sebaliknya. Kalau perempuan campur benihnya nggak jelas benihnya siapa itu, sehingga di dalam konsep agama itu tidak diperbolehkan perempuan kawin lebih dari satu, tapi laki-laki diperbolehkan yang istilah sekarang disebut dengan istilah poligami. Nah, terkait tadi pertanyaannya yang disampaikan tadi, alasan apa saja sih sebenarnya diperbolehkan untuk melakukan poligami? Seperti kita sebut, kita lihat di dalam peraturan undang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 4 Ayat 1 disebutkan. Pertama adalah alasannya adalah istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kalau melihat bunyi pasal ini kayaknya masih gampang ya, masih istilahnya hukum in abstrakto istilahnya, hukum yang ada dalam teks. Penjabarannya kira-kira seperti apa? Kalau saya menganalisa pasal itu atau ayat itu adalah satu contoh. Ada orang itu yang sebenarnya secara fisik bisa melayani suami, tetapi karena keadaan tertentu, misalkan dia tidak bisa maksimal melayani suami, kan macam-macam suami itu. Ya, laki-laki itu macam-macam kriteria. Ada yang cukup dengan ya kalau kita bicara vulgar katakanlah Pak ya, kadang-kadang ya cukup sebentar saja sudah dianggap sudah bisa terlayani. Tetapi ada laki-laki yang tidak puas kadang-kadang ya dalam, ya mohon maaf ini, dalam hubungan biologis itu tidak puas. Sementara istri itu ketahanannya misalkan hanya katakanlah hanya
10 menit itu sudah tidak tahan lagi untuk melayani suami. Sehingga suami dikhawatirkan nanti kalau tidak terpuaskan oleh istri itu dia bisa saja mencari perempuan lain. Menghindari zina berarti untuk ya, Pak? menghindari zina, maka peraturan perundang-undangan kita juga membuka ruang untuk melaksanakan program. Atau bisa jadi ya, kalau saya berpendapat, katakanlah seorang istri yang dengan kesibukannya sangat sibuk sekali. Istri itu misalkan jadi diplomat di luar negeri, pulangnya sampai tahunan, suami di sini, sementara rumah tangganya masih ingin dipertahankan, katakanlah ya. Suami memilih tidak bisa untuk ikut istri kan dia punya kesibukan di sini. Sehingga antara dua pihak itu ya katakanlah untuk melakukan kewajiban itu tidak bisa terpenuhi dengan baik. Kayak gini menurut saya, analisa saya. Ini bisa saja supaya rumah tangga tetap utuh, tetapi suami dalam hubungan biologisnya itu tetap bisa terlayani dengan cara tadi berpoligami. Sudah pada tentu ini memakai persyaratan selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu istri atau salah satu pihak atau istri terutama ini ya. Istri yang di sini mendapat catat badan atau penyakit yang susah disembuhkan. Ya, banyak kan kadang fenomena karena penyakit stroke, pendarahan terus dan sebagainya itu sehingga dia tidak bisa melayani dengan suami dengan baik. Lah yang seperti ini kalau rumah tangganya ingin dipertahankan, bolehlah dengan jalur melaksanakan poligami. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah istri tidak dapat melahirkan keturunan. Ya, ini yang kadang-kadang juga banyak juga seperti itu. Tapi ini kadang-kadang masih menjadi debatable kadang-kadang. Ada yang masih mempertanyakan kadang-kadang siapa sih sebenarnya yang mandul kan begitu kan? Harus diperiksakan kalau yang seperti itu. Ya, ada yang seperti itu. Ada yang kadang-kadang istri sudah memaklumi lah dia sudah sekian tahun tidak bisa memberikan buah hati untuk suaminya. Kadang-kadang suami datang sini untuk melakukan mengajukan izin poligami. Itu diantaranya. Itu syarat ketiga. Syarat tadi adalah dalam istilah kita ada yang mengatakan itu syarat alternatif. Alternatif artinya ada yang mengatakan fakultatif, ada yang mengatakan alternatif. Kalau saya bisa mengatakan itu alternatif. Kenapa? Salah satu di antara tiga itu bisa terpenuhi sudah bisa mengajukan. Jadi tidak harus tiga-tiganya. Jadi salah satu misalkan tidak bisa melahirkan keturunan itu sudah bisa mengajukan. Itu namanya syarat alternatif. Saya kira itu diantaranya. Iya, kalau seseorang ingin mengajukan izin poligami ketika mendapatkan salah satu dari ketiga yang telah disampaikan Bapak tadi, syaratnya apa saja Pak untuk mengajukan ke pengadilan agama? Untuk pengajuan sudah barang tentu ini kalau saya bahas dari awal adalah persyaratan administratif sudah barang tentu itu adalah kartu tanda penduduk lah, KTP. Terus yang kedua terkait dengan masalah kalau tadi KTP, yang kedua itu harus ada surat nikah dulu. Ya, berarti pernikahan yang dengan istri yang pertama. Istri pertama itu harus jadikan persyaratan dibawa ke sini. Terus di samping itu juga ada persyaratan-persyaratan selanjutnya yang kalau diistilahkan itu adalah persyaratan yang sifatnya kumulatif. Maksudnya gimana Pak? Kumulatif artinya persyaratan-persyaratan itu harus ada semuanya, tidak boleh hanya satu saja. Di antaranya yang pertama adalah sesuai dengan pasal 5 ayat 1 itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, yaitu adanya persetujuan dari istri. Kalau istrinya masih satu istri berarti. Tapi kalau istrinya sudah dua mau tiga istri. Ya, jadi istri atau istri-istri itu yang pertama. Yang kedua adanya kepastian bahwa suami mampu untuk memberikan penghidupan di antara nafkah terhadap istri dan anak-anaknya. Syarat kumulatif itu sesuai dengan bunyi pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 1 tahun 74 itu yang pertama adalah adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. Jadi kalau satu itu istri, kalau ya, istrinya lebih dari satu berarti istri-istri. Kalau tiga berarti istri-istri Pak. Bisa saja. Nah, itu yang harus dibawa. Biasanya itu berbentuk pernyataan biasanya itu. Dan di atas materai kadang-kadang begitu yang sudah terbiasa masuk di pengadilan. Sedangkan yang kedua adalah adanya kepastian atau adanya jaminan bahwa suami itu akan mampu menafkahi atau memberikan penghidupan kepada istri atau istri-istri
dan anak-anak dari mereka. Biasanya selama ini kami yang disampaikan oleh pihak itu adanya semacam daftar penghasilan lah yang diketahui oleh lurah biasanya itu, bahwa dia punya kerja apa. Berarti intinya harus mampu ya Pak. Harus mampu. Para pihak yang mengajukan poligami itu minimal mampu. Ya, biasanya itu jadi bahan pertimbangan hakim ketika dia memeriksa kira-kira orang itu mampu ndak. Artinya dengan kawin dua itu menciptakan maslahah atau tidak. Penghasilannya nggak jelas misalnya mau kawin dua. Nah, itu nanti bisa dipertimbangkan oleh hakim itu nanti. Kan yang ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan mampu berbuat adil. Ya, itu biasanya dibuat dalam surat pernyataan. Ya, itu dibuat pernyataan. Nanti di situ di sidang biasanya hakim sudah memberikan arahan berbuat adil itu seperti apa maksudnya. Ya, berbuat adil sudah barang tentu dari sisi nafkah juga, dari sisi giliran juga untuk bermalam. Misalkan karena istri muda nanti masih enaknya nggak pulang-pulang dari istri yang muda karena masih semangat begitu. Yang tua lupa. Ya, yang tua. Tapi jangan, kalau istilahnya teman-teman itu jangan karena takwa takut sama yang tua. Jadi memang secara ini misalkan sudah diberikan kesepakatan, misalkan 1 minggu, kalau nggak bisa 1 minggu 2 hari. Jadi kalau sudah bagiannya yang muda, seharusnya dia harus yang muda. Kalau bagian yang tua, seharusnya dia ada yang tua, begitu, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan, merasa salah satu pihak menganggap suami itu tidak adil. Demikian juga terkait dengan nafkah. Nafkah itu sebenarnya fleksibel Pak, sebenarnya fleksibel artinya ketika istri yang tua anaknya 5 misalkan belanjanya berapa 1 juta, kalau hanya dengan istri yang kedua hanya berdua aja sama suami, ya sudah barang tentu keadilan itu tidak harus sama sebenarnya. Keadilan kan banyak jenisnya itu. Saya kira itu diantaranya terkait dengan persyaratan. Itu yang ketiga tadi itu termasuk persyaratan kumulatif. Itu harus ada, tidak boleh salah satunya itu. Berarti kalau misalnya istri ternyata tidak setuju, berarti ya tidak boleh juga ya Pak ya. Atau ternyata penghasilan suami kurang, itu berarti ya tidak boleh ya Pak ya. Secara umum seperti itu. Tetapi hakim itu sebenarnya boleh juga melakukan ijtihad ketika sudah menyimpangi aturan yang ada ini. Bahkan ada hakim juga yang berani dalam istilah hukum itu kontra lehem, Mbak. Kontra lehem itu artinya hakim bisa menyimpangi aturan undang-undang yang sudah ada, yang sudah tertulis dalam rangka untuk mencari kemaslahatan. Memang aturan secara khususnya seperti ini. Itu masalah perkembangan di ruang sidang. Setelah hakim melihat seperti itu, tentu saja ada hal-hal lain yang akan dipertimbangkan oleh hakim. Tapi ini sebenarnya ranahnya dalam keadaan tertentu, tidak semua perkara kan seperti itu. Berarti intinya kan kalau hakim tidak serta-merta selalu mengabulkan semua perkara yang diajukan dalam hal poligami ya Pak ya. Jadi dalam teori, dalam praktek peradilan itu, dalam pelaksanaan persidangan itu kan perkara itu kan ada namanya putusan, itu putusan positif, ada putusan negatif. Itu kan. Kalau putusan positif itu artinya hakim sudah memeriksa pokok perkara, pembuktian dan sebagainya, dan itu endingnya ada 2. Kalau tidak dikabulkan ya ditolak. Kalau sudah putusan positif itu. Tapi kalau putusan negatif itu terkait dengan persyaratan formal, kurang persyaratan dan sebagainya, endingnya nanti hakim akan memutus dengan perkara dinyatakan tidak dapat diterima, atau kalau istilah kita yang sangat populer di kita di NU ya, itulah. Di NU ya. Atau tidak dapat diterima itu. Ini saya punya tetangga Pak, tapi tetangganya jauh Pak, agak sekitarnya 50 kilo lah Pak dari rumah saya. Oh gitu, gimana? itu dia itu seorang laki-laki kawin dengan perempuan yang janda. Ceritanya itu istrinya temannya yang sudah meninggal atau gimana gitu loh, lupa saya. Nah itu dia nggak bilang sama istri pertama dan tidak menikah secara resmi. Kalau istilahnya poligami siri itu boleh apa enggak Pak itu? Ya. Kalau secara menurut aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu.
Kalau tadi sudah disebutkan sebenarnya kan poligami itu sebenarnya ya samalah dengan perkawin pada umumnya, kan hanya istilahnya poligami kan kawin lebih dari satu, adalah berarti tidak dicatatkan kan begitu Iya, kan? tidak dicatat. Nah, karena tujuan pencatatan itu tadi untuk melihat kepastian, sehingga kalau dibiarkan begitu saja poligami itu, nanti di kampung sana kawin, di kota lain kawin, punya anak. Ya sih kalau anak sama laki-laki atau sama-sama perempuan dalam kadang-kadang bisa terjadi dalam suatu kasus itu, bisa jadi kadang gak jelas siapa bapaknya, siapa ibunya. Kemudian anak itu berkenalan dan saling mencintai, mau dinikahkan, baru ketahuan. Ya kalau masih ketahuan baik itu. Nah, itu untuk Jadi melihat nikah kepastian. sejenis kalau kayak gitu. Ya, sebenarnya itu kan tidak boleh. Kalau menurut aturan undang-undang tidak boleh. Kenapa negara itu mengatur dalam rangka untuk kepastian hukum supaya jelas. Apa? Kalau poligami liar itu kan tidak ada apa istilahnya, kalau dalam kita ini tidak ada jaminan. Ya, nanti kalau umpamanya itu ketika terjadi bersengketa di pengadilan itu tidak punya kekuatan hukum gitu. Ya jelas tidak boleh sih kalau orang sementara yang menjadi kendala kita karena masih ada dualisme ini. Dualisme antara hukum negara dan sebenarnya hukum agama ya, Pak. kita memahami hukum itu tidak boleh apa istilahnya itu tidak boleh sepotong-sepotong. Jadi harus kalau kita melihat dalil Quran itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, aturan Allah maksudnya. Wa atiiur aturan rasul wa ulil amri minkum, dan aturan negara, aturan sepanjang negara ngatur baik itu wajib diikuti. Itu berarti dia tidak taat aturan pemerintah, dianggap ini fikih Indonesia kan gitu kan. Kalau ada bicara itu pencatatan sebenarnya fikih Indonesia. Masuk kejadian dari suatu malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun kan gitu kan. Dengan tiap ada pencatatan tadi kan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak ada kejelasan. Sebenarnya aturan negara kan tujuannya Sudah juga cukup, tujuannya bagus. Mudah juga ya Pak ya. Untuk emang perintah Quran sebenarnya. Quran itu sudah cukup jelas, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktub. Termasuk juga kalau menurut saya itu berlaku juga untuk perkawinan. Di samping juga akad muamalah jual beli dan sebagainya, sewa nyewa dan lain sebagainya, termasuk untuk perkawinan juga perlu. Karena untuk seperti tadi untuk mendapat kejelasan status orang. Ini si A ini sudah nikah enggak? Orang kan bisa saja orang khawatir ketika dia masuk di suatu komplek perumahan misalkan, ketika ada pemeriksaan dari RT dan sebagainya, tidak bisa menunjukkan. Sementara ini orang masih belum kenal, orang kan mengkhawatirkan jangan-jangan dia ngaku-ngaku, kan begitu kan. Nah, banyak seperti itu sekarang, karena istri simpanan istilahnya kalau sekarang. Istri disimpan. Nggak cuma uang yang bisa disimpan ya, istri juga disimpan. Bisa. Banyak terjadi itu yang sangat ini kadang-kadang di perumahan-perumahan yang ya kadang-kadang seleksi untuk warganya itu kurang ketat lah katakan. Selanjutnya Pak, setelah keluarga poligami ini terbentuk ini Pak, posisi harta bersama itu sebenarnya seperti apa Pak? Itulah makanya saya katakan dari awal, fungsinya kawin resmi atau poligami resmi itu di situ diatur tatanan apapun, termasuk diantaranya yang sangat rawan adalah harta bersama atau harta milik berdua. Karena banyak terjadi kadang-kadang karena suami sudah kesemsem, kalau bahasa Jawanya gitu ya, kesemsem ya, benar ya. Kalau suami sudah tergila-gila terhadap seorang perempuan, apapun yang dia miliki kadang-kadang sudah diberikan, dan itu sangat merugikan pada istri pertama. Sudah jarang dipulangin, hartanya dikuras, habis gara-gara suami nikah lagi. Nikah lagi. Ya, kalau masih nikah poligami secara formal melalui izin pengadilan itu masih bagus. Nah, sementara kita bicara ini yang sudah formal. Kalau nggak formal kita tidak bisa bicara karena ini tidak ada perlindungannya ya, ada perlindungan. Ya, kalau yang poligami yang murni seperti tadi sudah barang tentu ini diatur sendiri. Jadi suatu misal
saya kalau memberikan contoh itu secara real aja. Ya. Ketika si A dengan si B, nah, katakanlah si A ya, si A B aja lah paling enak sudah, A jangan laki-laki, B A perempuan. B perempuan. Ah. Nah, ini dia nikah. Kemudian ketika dia nikah, nah, selama menikah, sebelum nikah dengan si C yang istri yang kedua, dia katakanlah punya aset harta sebesar 1 miliar katakanlah. Nah, itu harta yang 1 miliar itu ketika dia mau mengadakan poligami itu harus disebutkan di pengadilan, itu harus dimintakan ditetapkan sebagai harta bersama. Nah, ya. Jadi nanti akan ditetapkan oleh pengadilan. Jadi tidak dalam masalah apa namanya itu permohonan izin poligami ini pengadilan tidak membagi, hanya menetapkan. Dan itu wajib. Kalau tidak menyebutkan ketika pengajuan poligami ya suami istri, suaminya sebagai pemohon, istrinya sebagai termohon, tidak menyebutkan, tidak mencantumkan masalah hartanya, itu harus dinyatakan tidak dapat diterima itu. Berarti harus mencantumkan Ya, harta juga mencantumkan ketika juga. mengajukan Ya, permohonan ketika izin ada permohonan poligami, jangan lupa siapapun yang mengajukan izin poligami harus disebutkan juga masalah harta gonogininya. Nah, nanti ditetapkan misalkan 1M itu bagian 500 jutanya miliknya suami, 500 jutanya milik si istri. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika dia sudah nikah lagi dengan perempuan, berarti setarnya itu ketika misalkan tahun 2022 dia nikah dengan istri Ini yang pertama apa yang kedua? Ya, yang kedua. Oh, yang kedua. Nah, Berarti yang 22 istri poligami. tadi sudah 1 miliar misalkan. Lah, misalkan kalau saya kasih contoh yang paling gampang, kata punya perusahaan. Ya. Ya, gonogini itu perusahaan katakanlah, omsetnya sudah 1M. Nah, terus kawin dengan si C, istri yang kedua. Nah, baru tahun 2025 katakanlah ya. Harta itu berkembang menjadi 1M setengah atau 1M300 ya paling gampang. Nah, maka kelebihan dari 1M tadi yang 300 itu menjadi miliknya bertiga. Nanti. Ya, ABC. 100 jutanya untuk suami, 1 jutanya untuk istri yang pertama, 100 jutanya untuk Istri yang pertama. 100 jutanya untuk istri yang kedua. Berarti tidak Seperti mengusik-usik itu. harta Tidak- yang awal tidak 1 miliar merugikan. tadi ya Pak? Jadi ketika dia punya penghasilan setelah kawin dengan istri yang kedua, sepanjang masih terikat dengan istri yang pertama itu harus dibagi 3. Kalau dulu kan bagi 2 kan, Ya, hanya suami karena istrinya 1. dua, Jadi istrinya kalau 1. sudah nambah istri tadi harus dibagi 3 dong. Kalau istrinya 4, baginya ya jadi seperti 5 itu ya sudah, Pak. dan seterusnya. Semakin banyak yang Semakin akan banyak dibagi yang kalau dibagi, istrinya semakin iya. banyak. Baik Pak, itu tadi yang bisa kita bahas untuk episode kali ini. Iya. Bapak mohon diberikan wejangan buat laki-laki di luar sana yang Oke. pengen poligami Pak. Ya, pada sahabat pintar, tadi sudah kami panjang lebar membahas masalah poligami. Oleh karenanya, poligami ini sebenarnya bisa kita lakukan dalam saat emergensi. Jadi tidak selamanya kita begitu mencintai perempuan di luar sana, apalagi sudah punya istri, tidak seharusnya kita harus kawini sebenarnya. Karena apa? Karena kalau sudah masuk ke jenjang pernikahan itu semakin banyak yang akan menjadi permasalahan kita. Ya, tapi kalau memang sudah benar-benar mampu, hartanya berlimpah misalkan ya, punya perusahaan banyak, sementara istri 1 itu dianggap kurang misalkan. Tapi dengan catatan jangan sampai kawin dengan istri kedua mengorbankan istri yang pertama. Kan begitu. Dibicarakan baik-baiklah. Kalau perlu, kalau bisa ketika kita mau poligami, sampaikan betul sama istri pertama. Dan kalau perlu, kalau memang kita mau, tanyakan istri pertama, kalau perlu istri yang pertama itu yang meminang. Dan itu insya Allah akan langgeng poligaminya. Sudah banyak contoh seperti itu. Ya, kita tidak perlu sebutkan, tapi sering kita baca di YouTube juga mungkin. Mas ada yang Ya, ada yang poligaminya sampai punya 3, sehat ya tapi Pak. sehat. Karena saling antara istri-istri itu saling saling menjaga keharmonisan, sama-sama menghormati pada suami, seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini, sudah banyak berbincang soal poligami. Sobat Pintar, saya ucapkan juga terima kasih kepada Sobat Pintar dimanapun berada yang telah menyaksikan program Ruang Bincang kita
pada episode kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe YouTube Pengadilan Agama Blitar dan juga follow media sosial Pengadilan Agama Blitar. Sampai jumpa di ruang bincang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.